Terima kasih. Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini. Saya Hilbram Dunar di hari yang penuh dengan kebaikan, di bulan yang penuh rahmat. Dan saya ucapkan kepada Anda untuk selamat berbuka puasa bagi Anda yang menunaikannya di bulan suci Ramadan ini. Sebuah kesempatan yang luar biasa, kita kembali bisa bersama-sama di Mario Teguh Golden Ways bersama Super Audience yang sudah hadir di studio Metro TV. Saya ucapkan apa kabar kepada Anda? Super! Semua orang sudah tidak sabar untuk mendengarkan kalimat-kalimat indah dari Pak Mario Teguh. Justru topik kita di kesempatan malam hari ini adalah sabar sampai kapan. Apa yang dimaksud dengan sabar sampai kapan? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang super, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, yang kualitas hatinya menentukan kualitas rezekinya. Malam ini kita bertemu dalam program yang super, yang cantik. Kita package dalam suatu bahasan yang logis mengenai kesabaran. Meskipun itu masalah hati, tapi kita akan temukan solusinya dari jalan-jalan pikiran yang terang. Kesabaran. Apakah pernah Anda bertanya, sampai kapan saya harus menerima gaji seperti ini? Ada yang pernah bertanya itu ya? Good, dan tambah lama, tambah harus bersabar. Pangkat, perlakuan tidak baik dari orang lain, penyepelean. Lalu ada upaya untuk selalu menarik perhatian orang karena kita tidak diperhatikan. Perhatikan setiap kali atasan bicara, atasan tuh tidak lucu pun anak buahnya tertawa. Ya, supaya diperhatikan. Dan ternyata ada pepatah yang mengatakan bahwa orang kaya itu kalau menyanyi suaranya selalu enak. Perhatikan anak buahnya. Kalau direktur yang kaya raya menyanyi, anak buahnya bilang apa? Walaupun suaranya gembret. Gembret, Pak ya? Sampai kapan kita harus berlaku yang sebetulnya bertentangan dengan rasa hormat kepada diri kita ini hanya karena kita ingin dibayar lebih, ingin diperhatikan, ingin ditaruh di tempat yang lebih penting. Sampai kapan? Nah, malam ini kita bahas melalui cara-cara pandang yang logis, dan mudah-mudahan kita bisa tetapkan mulai dari hari ini, dari malam ini, kita menjadi pribadi yang sabar karena tujuannya jelas. Itu. Terima kasih Pak Mario. Ketika berbicara mengenai sebuah kesabaran, saya ingat banyak sekali nasihat yang diberikan kepada kita tentang sebuah kesabaran. Ya. Katanya jadi orang tuh sifatnya harus sabar. Tapi pada beberapa kesempatan saya bertemu dengan Pak Mario justru bilang bahwa sabar itu bukanlah sebuah sifat. Bisa mohon dijelaskan Pak, maksudnya bagaimana? Sabar itu apa sih Pak? Kesabaran bukanlah sebuah sifat, tetapi sebuah keputusan karena pengertian yang baik. Bukan sifat. Sebetulnya tidak ada orang yang punya sifat sabar. Kita semua dilahirkan dengan sikap tergesa-gesa, dengan sifat tergesa-gesa. Ya, kalau ada orang tidak baik kepada kita, bahkan kita berdoa bagi kesialan orang itu. Bayangkan doa digunakan untuk nyukurin, gitu kan? Nah, jadi padahal syukur itu mulia sekali, tetapi bisa digunakan untuk tujuan yang tidak mulia. Nah, kalau begitu, sekarang saya tanya, siapa di sini yang pemarah? Mana yang pemarah? Nama saya Sepul dari Depok. Dari Depok, dan Anda pemarah sekali? Iya. Good, Pak. Ada 10 orang, rambutnya cepak-cepak, gitu, kelihatan baru keluar dari sebuah akademi, itu mengira Anda orang lain. Lalu Anda dihina, direndahkan, marah. Marah. Pertama marah dulu. Iya, marah toh. Bersabar nggak? 10 orang ini marah datang kepada Anda. Dan mereka terlatih sekali untuk melakukan sesuatu yang mengurangi kesehatan Anda. Oke? Terus Anda dihina, marah. Marah. Bersabar tapi nggak? saya pergi. Tapi marah. Iya. Bersabar. Iya. Iya, mau nggak bersabar bagaimana? Untuk keselamatan, no? Iya. Jadi
kesabaran itu bukan sifat, tapi keputusan karena pengertian yang baik. Jadi orang yang pengertiannya baik akan mudah bersabar. Karena ketidaksabaran kita merusak sesuatu. Orang yang tergesa-gesa, tukang kayu punya peraturan. Ukur 2 kali, potong sekali. Tukang kayu yang tidak sabar, ukur sekali, potong berkali-kali. Jadi kalau begitu Mas Hilbram dan sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, bersabar itu bukan sifat, tapi keputusan karena pengertian yang baik. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawaban yang super lagi. Lalu bagaimana Pak langkah kita yang harus kita lakukan pertama kali untuk bisa memutuskan menjadi pribadi yang penyabar? Banyak orang bicara mengenai kesabaran tanpa mengetahui definisi kesabaran. Izinkan saya mencoba menyampaikan definisi kesabaran. Kesabaran adalah pengertian yang dibutuhkan untuk bersikap baik selama menunggu hasil dari upaya kita. Pengertian kita kalau baik, mengerti bahwa upaya itu membutuhkan waktu untuk jadi, membutuhkan waktu dari doa untuk dijawab, kita bersabar. Jadi kalau begitu, pengertian baik yang dibutuhkan untuk bersikap baik. Orang sabar itu sikapnya baik. Nah, coba sekarang Anda punya 2 anak asuh. Yang satu kalau dibilang nanti ya sebentar lagi, yang satu dia melihat Anda gitu. Yang satu kapan dong, ini kapan dong gitu. Ada 2, Anda punya 3. Yang rencana diberi 2 yang mana? Yang diam, yang sabar. Jadi kalau setelah berdoa itu yang sabar gitu, jangan kapan dong gitu. Iya. Banyak orang setelah berdoa tidak menunjukkan dia sudah berdoa. Berarti kalau begitu yuk kita bangun pengertian bahwa ada yang harus ditunggu. Dan yang paling mudah berhasil selama menunggu adalah yang sibuk. Itu sebabnya kalimat ini penting sekali. Sibuklah selama menunggu. Semua orang menunggu. Ayo yang paling akhir menunggu apa? Kematian, betul. Tapi kesibukannya apa? Ada orang bilang, oh hidup ini gak usah repot-repot, hanya mampir minum. Minum kok 70 tahun. Iya, hidup ini hanya sebentar, betul, saya setuju, sebentar dalam perbandingan dengan akhirat. Tetapi dengan kelaparan, dengan rendahnya kualitas kehidupan itu panjang. Tidak usah 60 tahun. 1 tahun saja. So kalau begitu, jadilah pribadi yang sibuk sekali selama menunggu supaya hasil yang didapat nanti sesuai. Nah, kesabaran ini tidak akan lengkap tanpa definisi berikutnya. Kesulitan. Menjadikan yang tadinya sulit sekarang menjadi mudah. Contohnya, ada rotan, ada akar. Kalau ada rotan sama akar, yang Anda pakai yang mana? Rotan. Kalau tidak ada rotan, mudah. Itu loh. Tolong diingat ya, bersama, bukan dibalik. Bukan setelah. Bersama setiap kesulitan datang kemudahan. Bersama setiap kesulitan datang kemudahan. Tetapi kita manusiawi sekali untuk memperhatikan kesulitan. Nih. Saya kesulitan, dia kemudahan. Waktu datang. Yang kelihatan yang mana? Kesulitan. Karena kita lebih melihat kehidupan ini sulit daripada mudah. Sehingga orang yang ramah terhadap kehidupan melihat kehidupan ini seharusnya mudah karena tidak ada niat Tuhanmu menyulitkanmu. Kan bukankah begitu diajarkan kepada kita? So, jadi kalau ada kesulitan datang, kita itu harus senang sekali bahwa ada kemudahan, hanya kita belum lihat. Jadi, setiap kali ada kesulitan, Anda harus segera palingkan wajah lalu tanya, yang sekarang mudah apa ya? Gitu. Jadi kalau kita ikhlas melihat, Tuhan itu memberikan kesulitan supaya hidup kita mudah. Itu. Baik, super sekali Pak Mario, dan tentunya
Kesulitan-kesulitan yang Anda alami mudah-mudahan terwakilkan lewat pertanyaan-pertanyaan dari super audience yang sudah hadir di studio Metro TV ini. Sebentar lagi kita akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka siap ajukan kepada Pak Mario. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kita akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Allah ya azim antal azim qad hamad. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV. Tentunya kita bersama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar. Setiap manusia, Pak Mario, pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Punya rencana, punya plan, punya tujuan. Tapi seringkali malah lebih sering gagalnya, Pak, daripada mendapatkan sebuah tujuan. Sehingga kita merasa, kok sepertinya rencana-rencana saya selalu digagalkan ya. Bagaimana saya harus bersabar? Bisa dibantu, Pak? Pertanyaan yang super sekali. Yuk kita absen dulu. Apakah betul setiap orang menginginkan sesuatu? Betul. Nah, apakah, saya diizinkan berdiri, apakah keinginannya besar? Belum tentu. Belum tentu. Keinginan besar belum tentu. Apakah rencananya besar untuk kehidupannya? Belum tentu. Banyak sekali orang tidak tahu mau jadi apa. Sahabat-sahabat yang hatinya mulia, yuk kita masuk kepada bahasan sederhana yang saya mulai di status saya di Facebook kita. Bahwa Tuhan memiliki rencana bagi setiap jiwa. Dan setan sangat bersemangat menggagalkan jiwa muda yang dilahirkan dengan rencana besar. Ya, untuk itu setan meniupkan rasa malas ke hati Anda, menjadikan Anda gemar, menunda dan ahli mengatakan tidak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin gitu tuh. Banyak itu orang yang mengatakan itu, nggak mungkin, nggak mungkin. Ahli sekali soal yang tidak mungkin. Lalu bersahabat, bergaul dengan sesama pemalas. Itu sempurna sekali. Pemalas bergaul dengan dalam asosiasi pemalas sebagai bendahara. Coba dibayangkan. Itu saya dulu penasehat di asosiasi itu. Nah, jadi lihat itu. Tuhan merencanakan kebesaran bagi setiap jiwa dan setan tahu. Maka dia mengganggu anak-anak muda, jiwa-jiwa muda yang nanti jadi pembesar. Sebetulnya sekarang berapa banyak orang tua yang seharusnya sekarang menjadi pejabat tinggi, pemuka masyarakat yang berpengaruh, tetapi memboroskan hidupnya waktu muda dengan kemalasan dan sekarang menyesal. Dan berapa banyak anak muda yang sedang meniru cara yang sama sekarang. Bagi adik-adik saya yang merasa masalahnya banyak, dengarkan ini ya. Buruknya masalah yang mengganggu Anda menunjukkan besarnya rencana Tuhan bagi Anda. Karena tidak mungkin setan mengganggu orang yang tidak direncanakan jadi orang besar. Rugi, karena anggaran setan terbatas. Iya toh? Karena dia kan harus ada cost effectiveness juga. Ini tipnya, Pak Mario juga pemalas. Tetapi Pak Mario bisa bekerja keras walaupun merasa malas. Itu. Terima kasih Pak Mario. Saya akan berikan kesempatan kepada audiens yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya, angkat tangan Anda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Didik dari Jati Asih Bekasi. Mau tanya, Yes, Pak Didi. kapan kita harus sabar dan kapan kita harus tidak sabar? Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Apa yang menandakan bahwa kita masih harus bersabar? Oke. Siapa di sini yang umurnya beda kira-kira 2 tahun dari saya? Anda? Apa doa, apa permintaan Anda? Agar diberikan kesuksesan dalam hidup. Amin. Good. Itu kira-kira tercapai minggu depan atau Rabu nanti? Hari ini, Pak. Hari ini. Oh, itu ngarang. Keberhasilan hidup itu kehidupan. Jadi Bapak harus bersabar karena permintaannya jangka panjang. Lihat itu.
Tidak boleh kita memaksakan sesuatu yang harus terjadi karena proses yang panjang dan baik sekarang. Karena kita sering menghujat, marah tentang kehidupan, karena kita meminta yang harusnya dicapai nanti karena proses yang baik, dimintanya sekarang. Itu Pak. Lalu bersabar. Bersabar. Yuk. Ini Pak. Bapak bekerja sebagai karyawan atau pengusaha? Wira swasta. Bapak waktu wirausaha, Bapak menjual. Ya, kan harus bersabar toh menanti bahwa rezeki itu dilalukan dari beliau kepada kita. Tapi dia janji terus nawar, minta contoh, janji, nawar, minta contoh, dibanding-bandingkan, dikritik, diprotes, janji terus. 14 bulan. Bapak masih bersabar? Tidak. Tidak. Kita itu bersabar karena Bapak ada pelanggan yang mungkin akan membeli besok. Orang yang tidak punya pilihan harus bersabar kepada satu-satunya pilihan. Kalau Anda tidak suka dengan satu pilihan, jadilah pribadi yang pilihannya banyak. Sehingga Anda tidak sabar dengan yang satu karena yang ini lebih mudah, membayar lebih banyak, lebih besar, lebih cepat. Orang bersabar itu harus cerdik. Bukan masalah sifat, tapi masalah keputusan karena pengertian yang baik. Terima kasih. Dan sekaranglah saatnya kita akan melakukan polling. Untuk Anda, silakan ambil keypadnya, siap-siap untuk mendengar 3 buah pilihan yang harus Anda pilih. Kondisinya adalah Anda digaji kecil, tidak dihormati, dan direndahkan oleh orang-orang di tempat Anda bekerja. Apa yang Anda lakukan? Pilihan A adalah keluar dari pekerjaan, walaupun tidak ada pekerjaan lain, dan meresikokan kebutuhan keluarga. Oke, yang B, bersabar karena Anda butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga Anda. Yang C, membuat gara-gara agar Anda dipecat dan diberikan pesangon. Anda pilih satu dari 3 pilihan tadi sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Polling sudah dilakukan, kita akan lihat jawabannya apakah sesuai dengan jawaban Anda di rumah yang ikutan polling sekarang ini. Pastikan tidak kemana-mana karena kita akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Allah ya azim, antal azim, qad hamad. Langsung saja kita melihat hasil dari polling yang sudah kita lakukan di kesempatan kali ini. Dan hasilnya adalah yang A 30%. Keluar dari pekerjaan walaupun tidak ada pekerjaan lain dan melakukan kebutuhan keluarga. Yang B 62%. Bersabar karena Anda butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga Anda. Dan C, membuat gara-gara agar Anda dipecat dan diberikan pesangon 8%. Saya mau bertanya dulu kepada yang cerdik sekali tadi untuk dapat pesangon. Siapa yang 8? Kenapa, Pak? Ya, saya memilih C ya, karena mengidamkan pesangonnya untuk membuat satu perjalanan baru untuk menghasilkan buat keluarga saya. Good. Itu super sekali. Bagus. Sebentar. Yang saya tertarik sekali untuk tahu itu gara-garanya apa ya? Tidak melaksanakan perintah pimpinannya. Sebaik-baiknya, Pak. Adik-adik saya. Sebaik-baiknya cara membalas atasan yang yang memperlakukan kita tidak baik adalah bekerja sehebat mungkin sampai kita menjadi sangat penting di perusahaan itu, sampai kita diambil perusahaan lain yang lebih menghormati. Super banget. Begitu ya? Ya. Good. Good. Nah, sekarang kita cek dulu yang 30%. Keluar dari pekerjaan walaupun tidak ada pekerjaan lain. Kenapa, Pak? Gini Pak, alasan saya ikhlaskan semua kerjaan saya
dengan yang waktu Pak Mario bilang, Tuhan itu tidak akan pernah berbohong kepada kita. Jika kita diberikan gaji kecil, penghormatan kecil, maka itu sudah suatu tanda bahwa kita harus keluar dan pasti ada yang lebih baik dari yang pekerjaan ini. Oh, betul sekali. Super. Berarti ingat ya episode yang sebelumnya. Good. So, yuk kita lihat ini. Ini gunung. Ada batu-batu di bawah situ, lalu Anda mau loncat. Apa yang harus Anda pikirkan pertama kali sebelum loncat? Mendarat di mana? Good, mendarat di mana? Karena yang paling mengganggu kehidupan anak muda itu emosi. Emosi. Karena orang bilang, aku iso sugih tanpa bondo. Gitu? Aku bisa kaya tanpa harta. Apa namanya? Miskin tapi merasa kaya. Nah, so kalau begitu mungkin akan lebih bijak kalau apapun yang kita mau putuskan disiapkan dulu masa transisinya, ya toh? Karena yang dilakukan kan hanya tidak menghormati, ya. Kan Bapak tidak disuruh menyuap toh, tidak disuruh membayar pejabat, gitu toh, tidak suruh mengurangi timbangan, tidak disuruh berbohong kepada pelanggan, kan tidak toh? Hanya tidak dihormati toh. Bersabarlah, pikirkan transisi yang baik. Itu Pak. Yang besar sekali tadi. Jadi mungkin tidak usah dibahas satu persatu. Jadi kelihatannya ketegasan kita di dalam menghadapi kesulitan dalam hidup juga harus dibekali dengan kesabaran, pengertian yang baik mengenai dampak dari yang kita lakukan. Itu. Baik, terima kasih Pak Mario. Kita lanjutkan lagi mengenai topik kita di kesempatan kali ini, yaitu sabar sampai kapan. Ketika kita berbicara mengenai kesabaran, kadang-kadang yang kita pikirkan adalah kegagalan kita, Pak. Dan menyalahkan orang lain. Dan menyalahkan orang lain. Selalu yang secara refleks kita bilang, wah ini yang salah kayaknya adalah si A atau si B. Bagaimana Pak kita menghadapi situasi seperti ini? Super. Waktu saya post status mengenai kesabaran di Facebook, ada seorang sahabat kita, Ibu siapa ini? Ibu Eis Ani. Tapi rasanya jiwa ini sering terpukul dengan masalah-masalah buruk yang datang silih berganti dalam hidup ini. Apa? Kalau Anda sebagai penasehat, apa yang Anda nasihatkan kepada Ibu Eis? Karena melihat masalah sebagai pukulan. Ya. Anak nelayan yang tiap hari main di laut melihat ombak sebagai cara untuk main-main, untuk naik-naik. Bagi anak kota yang berendam di bak yang tenang, yang biasanya berendam, ombak itu adalah penghambat pernapasan. Lihat, sikap kita. Jadi kalau kita melihat masalah itu sebagai pemberitahuan untuk memperbaiki diri. Coba sekarang kita bicara sederhana, Anda yang berikan nasihat. Kalau saya biasa bicara kasar kepada orang, lalu orang tidak suka kepada kita, masalah toh? Good. Itu apa? Pemberitahuan untuk saya memperbaiki cara bicara saya. Lalu ada juga dari Facebook bertanya gini, Pak Mario, saya membenci masalah dalam hidup saya karena para penagih hutang itu menagih terus. Bagaimana caranya saya bisa damai kalau ditagih terus? Bayar utang. Tapi orang yang punya masalah sering tidak lihat dia penyebab masalahnya. Banyak orang yang mengeluhkan masalah tidak sadar bahwa dialah yang menyebabkan masalah. Itu. Terima kasih Pak Mario. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda. Silakan. Siapa lagi? Silakan angkat tangan Anda. Silakan Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Faisal dari Jakarta. Yes, Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah batasan-batasan dari kesabaran itu, sehingga dengan mengetahuinya kita bisa tahu dan membedakan apakah itu memahami kesulitan atau slogan alon-alon asal kelakon. Karena no action, nothing happen Pak Mario. Terima kasih. Sejak kapan
kesabaran itu diajarkan sebagai tidak adanya tindakan. Waktu saya kuliah di Jepang dulu, saya bertanya ke salah satu profesor saya, "Profesor, kenapa orang Jepang itu di kereta api itu tidur? Diam. Begitu masuk langsung diam tidur. Tetapi kalau nama stasiunnya disebut Aoyama Ichome, berdiri. Keluar, nggak seperti saya dulu. Kalau tidur sampai ke stand plat berikutnya." Betul, saya pernah begitu, Pak. Dari Cibubur ke Pluit loh, bolak-balik karena ketiduran. Jadi kondekturnya berteriak, saya tidak dengar. Tapi kenapa orang Jepang kalau tidur dengar? Dia bilang, no, si Susan, dia tidak tidur, dia bermeditasi. Jadi dia akan sibuk nanti. Jadi sekarang dia mendamaikan diri. Coba lihat. Berarti kesabaran, ya kita bicara mengenai kesabaran itu bukan sekarang saja. Tapi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu namanya sabar. Jadi kalau begitu, kalau kita mau bersabar, sibuklah. Kalau mau kaya, lakukanlah yang memperkaya orang lain. Kalau mau pandai, belajarlah membaca. So kalau begitu, bersabar itu sibuk. Itu. Terima kasih Pak Mario. Tidak pernah kita pikirkan sebelumnya kalau bersabar itu adalah sibuk. Super Pak. Baik, pastikan Anda tidak kemana-mana karena kita akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Way. الله يا عظيم أنت العظيم قد حمد. Mudah-mudahan kebahagiaan dan juga kedamaian yang kita rasakan bersama-sama di program ini. Anda masih di Mario Teguh Golden Ways. Berikutnya kita Super Action for the Week, Pak Mario. Ya, sahabat Indonesia yang super. Terima kasih Mas Hilbram. Ada namanya behavior anchor, jangkar perilaku. Jadi semua pengertian yang baru kita terima, seyogianya segera ditransfer dalam bentuk tindakan. Orang yang pengertiannya menjadi tindakan tidak harus lagi menghafal. Ya. Sehingga pikirannya sekarang terbuka luas bagi pengertian-pengertian baru. Orang yang kurang bertindak, kapasitas pikirannya cepat habis. Orang yang banyak bertindak dan menjadikan pengertian sebagai perilaku kesehariannya, dia tidak lagi banyak berpikir. Dan satu lagi nih masukannya, orang yang menjadikan doa-doanya sebagai perilakunya, tidak banyak lagi dia harus berdoa. Karena kehidupannya adalah doa. Sehingga kadang-kadang dia tidak lagi melafalkan tidak lagi melafalkan doa secara formal, dia hanya bisa berharap, ya Tuhan, seandainya aku bisa membantu mereka. Langsung diturunkan kesempatan untuk berrezeki baik bagi sedekah yang lebih besar. Nah, tip kita untuk menjangkarkan pengertian kita kepada perilaku minggu ini adalah temukan cara. Kalau Anda bertemu orang, selalu temukan cara untuk membuat orang itu menyukai dirinya sendiri. Jadi,